Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rusana ambo sadonyo. Semoga saat ini baik-baik saja. Ya, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesempitan moga dilapangkan ya. Selamat datang di channel YouTube Andi Khalifah Minang Indonesiawi. Baiklah, kita to the point saja. Ini berbahasa Indonesia saja ya, biar bisa dipahami atau bisa dialih bahasa Indonesia kan ke bahasa Inggris oleh saudara-saudari masing-masing atau Google ya, supaya semuanya tahu karena sekarang era transparan ya. Baik, to the point sesuai judul konten ini. Orang-orang Minang jadikan orang-orang Dungu sebagai tauladan, makanya jadi semakin fasik. Ya, siapa orang-orang yang saya maksud? Berikut nanti alasannya, kedunguan-kedunguan mereka masing-masing ya. Yang jelas, yang pertama sekali, sudah dari bulan Ramadan saya himbau saudara-saudari untuk mewujudkan dialog secara publik dengan beliau-beliau ini. Ya, saya sebutkan Mak Kati alias Musradah Rizal, Inye Yus Parpatia, Bapak Mokhtar Naim, Ibu Profesor Dr. Rauda Taib MP, Buya Gusriza Gazahar, Buya Jelita Patuloh, Ketua Elkam Sumbar, Ketua MTKam Sumbar, Ketua MAM Sumbar, Ketua Daram Sumbar, seluruh ketua IKM ya. Baiklah, saya sampaikan alasan. Apa alasan mereka? Saya bilang gara-gara mengikuti orang Dungu, publik keturunan Minang menjadi fasik. Nah, penjelasan fasik ini adalah kental 3 ciri munafik. Itu ada dalam Al-Quran, semua ulama juga tahu. Itu yang dimaksud fasik. Ya, pertama Mak Kati. Apapun video beliau sejauh ini, sedari 4 tahun yang lalu, beliau itu tidak pernah konsisten dengan ucapan dengan yang dia maksud. Salah satu contoh, di awal beliau bermaksud bicara adat, tetapi sepanjang pembicaraan sampai selesai beliau hanya membicarakan budaya. Ya, kalau dengan saya saudara-saudari berdialog harus dulu menyadari, mengetahui, memahami, mengenali apa definisi kosakata adat, apa definisi kosakata adab, apa definisi kosakata budaya, apa definisi kosakata agama. Berikut masing-masing 4 contoh perkara. Dan masing-masing 4 contoh perkara ini tidak boleh dicampur aduk. Jadi di saat saudara-saudari berbicara keluar dari koridor definisi berikut contoh, maka pembicaraan dibatalkan, percuma dilanjutkan, karena Anda nyata-nyata korban kefasikan, korban kedunguan gara-gara menjadikan orang Dungu menjadi tauladan baik. Ya, sekarang Inye Yus Parpati Datuk, beliau bukan datuk, tukang sol sepatu, mengkhianati kawan dari meninjau Bukit Tinggi dulu di Datuk pula ya. Baiklah, ini alasannya ya. Beliau jika diajak berdialog bertatap muka langsung tanpa beliau membaca buku, tanpa beliau membaca naskah, beliau itu bodoh. Pahami itu. Jadi intinya beliau itu cuma seorang pembaca naskah. Nah, jadi percuma meminta penjelasan kepada beliau. Sama seperti para YouTuber, para kreator. Ya, pahami itu. Para kreator, para YouTuber itu mewawancara, mendapat sejarah sepotong, maknawi sepotong, hukum sepotong, lalu dia jual pada channel mereka masing-masing. Dan itu bukan hasil pencarian mereka, bukan pola pikir mereka, bukan para pembuktian mereka yang kreator. Ya, jadi kalau mengedit, men-share konten saya ini tolong fair.
Seperti Mulifa Channel, Anda jangan cuma memposting slide-slide saya. Jangan lancang lagi menyandingkan saya dengan muda-mudi. Jika Anda mau mengedit, men-share, menggoreng di konten saya, kamu berikutkan statement-statement saya di dalamnya. Kamu jadikan konten saya itu sebagai judul bahasan. Jangan kamu cela, kamu hujat tanpa saya ada pembelaan. Tanpa dalam konten kamu itu ada statement saya. Anda yang fair loh. Dunia ini kecil, bumi ini kecil. Ya. Bumi ini kecil, Bung. Kalau saya mengatakan dungu, bodoh orang-orang yang saya bertanggung jawab. Ya, Dafan Mulifa ya. Anda harus fair. Nah, bagusnya seperti Ustadz Marlin Sati. Mereka potong statement-statement saya walaupun beliau bikin judulnya itu ekstrim, atau sudah pantas orang ini dilaporkan orang ini yang menghina, tetapi dia masukkan konten saya ke dalam konten dia. Itu baru fair. Ya, Dafan Mulifa, kamu ingat, camkan itu. Jangankan cuma subscriber ya, orang kaya pun kalau sombong angkuh tidak fair, Anda jatuh. Pahami itu. Jangan Anda kira saya berorientasi materi, popularitas di YouTube ini. Karena saya bermetode kaderisasi alih generasi penyadaran, dan itu hanya bisa dengan berdialog bertatap muka langsung. Paham tidak? Lanjut. Buya Gusril Zahar, beliau punya pesantren, beliau beliau ketua MUI. Alasan mengaku sebagai umat Islam kan menegakkan hukum. Mana pernah tegak sekarang ini hukum Islam? Malah tokoh-tokoh DKI yang anda celah hujat, Anda komentari. Minang sendiri pun, di Minang sendiri pun terjadi seperti di DKI itu. Yang perlu sekarang ini wujud nyata perbuatan. Kalau salah bilang salah, hukum. Lawan sampai nyawa, terakhir sampai titik darah penghabisan. Ini Anda cuma pencitraan saja, termasuk Buya Jelita Patullah. Bagus, baik Anda mengumpulkan dana untuk ke Palestina, tetapi Minang sendiri, kamu lihat berita. Apa kamu nggak punya mata, nggak punya kuping, nggak punya hati? Banyak yang miskin di Minang itu. Narkoba, kriminalisasi, prostitusi. Kalian MMC juga. Siapa lagi? Rauda Taib. Rauda Taib itu menciptakan sejarah baru. Bisa dibuktikan nanti dengan secara dialog, secara publik. Siapa lagi? Yopian Nazrial, Muhammad Jamil. Mereka cuma mengumpulkan data informasi rumah ke rumah, museum, terus mereka gabung-gabungkan, terus mereka suruh antum sekalian untuk menentukan pilihan untuk mengambil. Dia aja tidak punya kesimpulan. Kita pula yang dia suruh mengambilkan kesimpulan. Siapa lagi? Ketua Elkam. Ketua Elkam itu menulis buku 7 perkara Taujunan Nampe. Itu rata-rata beliau langgar itu Taujunan Nampe, 73 perkara itu. Siapa lagi? Apa saya harus merubah penampilan, bersorban, berkopiah? Biar saya dikira orang baik? Tolong dicatat, Bung. Orang kalau cuma sebatas ngaku-ngaku anut ajaran, ngaku-ngaku preman, ngaku-ngaku baik, ngaku-ngaku jahat, jika dia tidak berbuat, itu nol. Ayat suci Al-Quran kalian ceramah-ceramai kereman kukubahi. Terus siapa yang mau melakukan perintah, yang mau menghentikan larangan, siapa? Lalu Anda dapat duit? Semuanya para mubalik. Jadi kepada para netizen, apakah mereka menjual ayat-ayat Allah? Masing-masing pribadi menjawab. Ya, cukup sekian, terima kasih. Silahkan kunjungi konten berikut. Apapun yang saudara-saudari pikirkan, silahkan di-share, dan saya akan berikutkan nomor telepon WA pada konten ini. Pada konten yang lain juga begitu. Jika ada yang komplain, bilang antum cuma membagikan. Minta diulas, bilang saja begitu. Kalau mereka komplain,
Silahkan hubungi mereka hubungi nomor saya WA HP biasa 082179045777. Sekali lagi 082179045777. Begitu. Ya. Silakan diedit, silakan mau bikin nama saya, judulnya apa saja terserah. Tetapi tolong yang fair, masukkan konten saya, statement saya ke dalam itu. Mengenai bantahan-bantahan ke Makati, gabungkan video Makati itu dengan video saya. Gabungkan, begitu baru fair. Jangan Anda main kotor, Dafan Mulipa terutama ini ya. Anda jangan kurang ajar, yang fair Anda. Jangan Anda kira subscriber Anda bertahan lama. Cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Saya asal Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, tapi Nano Singkara. Saat ini berdomisili di Bandar Lampung Kota. Sekali lagi nomor WA saya HP biasa 082179045777. Ya, tolong saudara-saudari pahami. Gunanya sekolah dari SD sampai kuliah itu supaya orang menguasai, supaya orang belajar, baru dapat ijazah, baru dapat legalitas. Nah, secara ranah budaya, secara agama Islam, orang itu harus mengaji, harus mengkaji. Dituntun oleh guru, dituntun oleh pembimbing dan penghantar. Dan orang itu harus sadar diri. Harus sadar dirinya itu adalah imbagona salapan. Terutama 2 kalimat syahadat. Jika keruh dan kusut 2 kalimat syahadat, tidak ada yang membimbing, mengantar, mengajarkan 2 kalimat syahadat. Itu landasan rukun iman, landasan rukun Islam. Terus mau antum taruh rukun iman yang 2 sampai 6 itu di landasan yang keruh dan kusut itu, termasuk rukun Islam 2 sampai 5. Mau Anda taruh di hal yang keruh dan kusut. Hal dan keruh dan kusut itu sama dengan fasik loh, sama dengan munafik loh, sama dengan syirik. Paham tidak?